Akhirnya ondel-ondelnya kan, ya saya lagi puasa, makasih bang. Ini makanya Itu waktu di Monas 125 pasang. Itu waktu di oh Monas. pasang, ondel-ondel pasang ya? Pasang berarti kalau misalnya emang dikali dua berapa tuh bang? 100, 200-an berarti kan? Iya. Langsung aja gak usah repot-repot, hubungi Koja, semuanya ada. Lo mau ondel-ondelnya, mau musiknya, mau pemainnya, palang pintunya, lendongnya, semua ada. Mau bintang tamunya ada berdua. Masuk. Bronto, jalan-jalan ke pasar minggu, ya kan? Ketemu orang lagi jualan pohon pinus. Lu pasti lagi nunggu bonus kan? Harus bersih. Betul, itu zaman dulu bang. Iya. Unsur klinik itu masih jelas. Artinya kalau sekarang anak-anak kalau misalnya mau masuk ondel-ondel cukup angkat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ondel-ondel ya, dulu gua kalau lihat ondel-ondel tuh seneng banget gitu kan ya. Sekarang banyak banget ya orang pakai ondel-ondel buat disalahgunain. Adalah ondel-ondel dalam orangnya berdua. Ondel-ondel sekarang buat minta-minta, buat macem-macem ondel-ondel sekarang. Takutnya budayanya hilang dari yang tadinya nilai-nilai. Iya bang, bentar bang. Yang tadinya nilai-nilai Betawi, ondel-ondelnya tuh musnah gara-gara oleh oknum-oknum. Akhirnya ondel-ondelnya kan, ya saya lagi puasa, makasih bang. Ini makanya orang lagi nonton ondel-ondel, ada aja yang nawarin cendol. Saya kan bisa. Kita pengen tahu budaya kita sendiri nih, budaya Betawi, ondel-ondel sekarang seperti apa perkembangannya nih. Bang. 2 gelas kalau gitu dah. Iya tuh lihat tuh, kan ini kalau ini bagus, seragamnya bagus, kalau ini tuh lihat parade ondel-ondel dia masih kan keren ya bang ya kalau ada kayak begini. Iya, itu ondel-ondel bang, itu cakep tuh bang YouTube-nya tuh. Iya, YouTube ondel-ondel Koja di komunitas ondel-ondel Jakarta. Kalau saya sampai ketemu orang-orang yang saya pengen ngomong, kemudian komplain, gimana ondel-ondel bisa sampai begitu sih? Saya pengen tahu deh siapa aja sih orang-orang Koja tuh. Kalau ada di sini tuh ya, assalamualaikum bang. Ada orang kan saya baca komunitas ondel-ondel Jakarta. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aduh, saya tadi hanya ini aja gelisah aja bang. Ngeliat ondel-ondel sekarang gitu bang. Nah kan kebetulan nih sekarang nih udah ada Bang Yogi, Bang Abi ya kan, yang memang katanya nih setahu saya nih pengurus komunitas ondel-ondel Jakarta, bahkan sebagai garda terdepan, garda terdepan. Mantap dong, garda terdepan dong ya. Betul begitu Bang Yogi ya? Iya benar bang. Jangan jam dulu Bang Yogi. Saya belum buka acara. Berapa? Mohon maaf kalau kita lupa ya. Namanya juga orang tua. Cendolnya minum dulu. Cendolnya minum dulu. Oke, kita ketemu lagi di Menunggu Bedung Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Oke, sekarang waktunya Bang Yogi sama Bang Abi nih untuk cerita bang sejarah ondel-ondel bang. Kalau yang tadi kita bahas nanti bisa ditambahin langsung ke jawaban dari Bang Yogi sama Bang Abi. Bang, sejarah ondel-ondel itu kan saya tahu tuh ada ondel-ondel warna merah yang mukanya merah sama ondel-ondel yang mukanya putih. Iya bener ya? Nah sejarah ondel-ondelnya apa bang? Iya. Ya jadi makasih Bang Bedu. Iya, Kita undang di sini nih dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Dengan Bang Bedu undang kita sini. Ini ada salah satu bentuk Bang Bedu telah melestarikan seni budaya Betawi. Karena bukan saya memang selalu melestarikan bang. Karena kadang-kadang saya kalau jalan dipanggil ondel-ondel, jalan saya begini kan. Oke. Nah terus Mas, sejarah ondel-ondel itu bagaimana bang? Bicara sejarah kan ada pakarnya, ada yang namanya Bang Jaja Rijal, ada Bang Saidi gitu. Kalau kita menukil dari mereka bang ya. Menukil kita iya, kita kutip lah ya. Ondel itu udah ada dari tahun 1605, udah dari 4 abad yang lalu bang. Masya Allah. 1605. Nah gimana bisa awal permunculannya tuh? Ya sejarahnya itu ada penulis pedagang Inggris pada saat itu, mereka melihat itu ada boneka besar itu yang
ditaruh di depan untuk mengiringi arak-arakan kerajaan. Di zaman dulu kan masih kerajaan tuh, Iya. Pangeran Jayakarta. Nah di situ artinya ketahuan deh tuh kalau ondel-ondel itu udah ada dari tahun 1605. Itu yang ketahuan Bang, yang dilihat sama Si yang penulis. namanya itu si penulis. Yang bernama si penulis lah ya. Namanya Edmund apa namanya saya lupa tuh Bang tuh. Oh. Bahasa Inggris ya agak Iya. aku apalagi lagi kering banget mulut. Edmund siapa ya kita cari? Oke, terus penulis Inggris ya. Nanti sambil saya cari ya. Iya betul. Edmund William Scott namanya. Oh, itu dia. Edmund apa Scott? William Scott. Edmund. W. Scott namanya. Edmund Persekot. Itu. William Iya. Scott. Oke. Ya alhamdulillah sampai sekarang nih turun temurun ondel-ondel masih ada nih Bang nih. Yang ya kalau sejarahnya itu dulu emang sempat hilang, tapi di tahun pas zaman Gubernur Ali Sadikin di tahun 1966 sampai 1977 ondel-ondel dijadikan sebagai boneka besar ciri khas Betawi. Betawi. Nah, jadi bukan ikon Bang, jadi khas Betawi, boneka besar khas Betawi. Kemudian baru di zaman sekarang-karang ini nih PLT DKI Sumarsono ondel-ondel dijadikan sebagai ikon kota DKI Jakarta. Waduh. Jadi bukan lagi Monas ya ikon DKI ya. Bukan. Ondel-ondel. Mudah-mudahan ada menara ondel-ondel setinggi Monas. Wah, tinggi banget. Paling ada nih paling gede di Kemayoran tuh Bang. Itu cuma sampai mana tingginya? Berapa meter tuh? Enggak gede banget sih Bang. Tingginya ada 10 meter. Kurang lebih ada sekitar lebih kali 10 meter ya. Itu siapa pengrajin pembuatnya? Pembuatnya itu dari Jogja kalau nggak salah. Dari Jogja ya? Yang buat malah Wah, bukan kerajinan kita. bukan asli orang Jakarta. Cuma kita ngasih konsepnya doang. Iya. Untuk pekerjaannya pengrajinnya dari sono. Di Kemayoran udah ada ondel-ondel terbesar di Jakarta, di Indonesia. Oke, luar biasa. Oke, nah nanti keresahan saya mohon dijawab Bang Yogi, Bang Abi nih. Siap. Mengapa ondel-ondel sekarang dijadikan sebagai alat untuk ya bisa dibilang bukan pada perayaan tapi pada hari-hari nih untuk cari duit dengan cara yang ngamen-ngamen gitu. Nanti dibahas ya. Siap. Kenapa? Apakah itu diperbolehkan atau enggak ya? Sama yang punya ondel-ondel kita akan mencari jawabannya. Jangan kemana-mana, di sini aja bareng Bang Bedu, Bang Yogi, Bang Abi. Tetap di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua ada waktu. Nah, kita balik lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Bang, siapa mau jawab nih Bang? Nih, Koja, Komunitas Ondel-Ondel Jakarta. Nah ini kenapa bikin konten YouTube itu kontennya tuh ondel-ondel Bang? Iya. Jadi beda sebenarnya Bang. Ada Koja, ada video unik. Ada Koja, ada video unik. Iya. Nah, Koja itu nama komunitas. Nah, video unik nama channel YouTube. nama channel YouTube-nya Video Unik. Unik. Kontennya Jadi, bukan cuma ondel-ondel ya, banyak. Video unik itu isinya ondel-ondel semua. Ondel-ondel. Tadi yang abang lihat itu pas banget emang channel video unik tadi tuh. Oh, Nah, punya, yang tadi di Ancol itu. Oh, itu punya Bang Abi juga nih. Nah, punya. Punya Koja juga. Tuh, oh iya Video Unik. Nah, Wah, itu gila. dia tuh. Luar biasa di parade ondel-ondel ya. Parade Nah, ondel-ondel. ini kalau sekali parade ini bisa berapa ratus atau puluh ondel-ondel nih yang hadir nih, bisa ratus tuh. Kita pernah itu sampai 100 lebih. Itu waktu di 125 Monas pasang. 125 pasang. Itu waktu di Oh, Monas. pasang, ondel-ondel pasang ya? Berarti kalau misalnya emang dikali dua berapa tuh, Bang? 100, 200-an berarti kan? Iya. 120, 240. Oke, Iya. luar biasa. Oh, kalau yang putih tuh cewek, yang cowok tuh yang merah ya. Oh, oke. Pasang-pasangan. Ada 120. Ini dari seluruh provinsi DKI Jakarta. Iya, sejabodetabek Sampai ke semua ada di Pulau situ. Seribu itu ada Pulau ikut? Seribu. Oh, enggak. Jadi pertama kita ke Koja dulu atau komunitas ondel-ondel Iya, DKI Jakarta. oke. Nah, itu saya dikasih kepercayaan sama teman-teman pegiat seni ondel-ondel DKI Jakarta sebagai ketua komunitas. Jadi saya sebagai ketua, anggota saya itu semua ketua-ketua sanggarnya. Oh, ada saya sanggar. sendiri nggak punya sanggar, Bang. Nah, kenapa ketuanya punya sanggar? Nah, saya nggak punya sanggar, saya cuma punya channel. Itu dia channel yang abang lihat. Video Unik Video Unik channelnya. channel. Oh, iya, iya. Tuh. Wow, channel Video Uniknya udah 1,28 juta subscriber. Alhamdulillah.
Dan video setahun yang lalu ditonton sampai sebanyak 13 juta penonton. Oke, karena Bedu tutup aja udah nggak ada arti kan. kita baru mulai bang. Iya. Malu gitu ya Iya. Bang. Rintis bang. Kritis. Iya. Nah, siapa tahu aja nih lewat ondel-ondel kita bisa jadi sebesar ondel-ondel Jakarta yang besar tumbuh ya kan dan bisa menghibur. Nah, nggak punya sanggar tapi punya media yaitu pemersatu sanggar dengan video unik ini. Itu bahasa cakep banget bang. Pemersatu sanggar betul bang kurang lebih. Ada kalau pemersatu bangsa kan begini. Pemersatu. Tawanya tahu begini. Pemersatu bangsa. Iya. Makanya ini pemersatu sanggar ondel-ondel di seluruh Jakarta. Makanya Bang Abi nggak punya sanggar gitu. Bang Yogi mohon maaf ya. Kalau Bang Abi punya. Ada berapa sanggar Bang Abi? 1 lah kalau sanggar mah. Emang nggak boleh lebih? Nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Berapa tahun umur sanggarnya bang? Tuh. Dari 2010. 2010 bang. Itu apakah sanggarnya hanya ondel-ondel saja atau di dalamnya itu ada semua kesenian tradisional Betawi? Hampir semua ada sih. Ada. Ada. Dari gambang romong. Topeng. Topeng doang ada. Topeng ada. Gambang romong. Gambang romong, ondel-ondel, palang Ondel-ondel, pintu, palang pintu. kuliner Betawi ada. Kuliner Betawi. Ada. Kuliner Betawi itu berarti setiap Makanan Betawi. ada event bikin kuliner Betawi gitu, pameran gitu. Oh iya? Ada nggak yang kurang nih yang saya sebutin yang saya suka dari kuliner Betawi nih? Mohon maaf nih kalau yang salah orang koreksi. Dodol. Saya suka lagi yang namanya Putu mayang. putu mayang. Kalau esnya selendang mayang, ya kan? Terus kalau itunya dodol, apa lagi tuh? Akar kelapa. Sengaja. Saya seperti makan orang mikir, dodol lah. Apalagi kalau lagi diaduk pas lagi pelupuk, taruh di kedua pisang. Gitu. Iya. Bicara gini, lengket. Mata asli baku. Udah mau kilam-kilam ini lagi nih. Oke. Jadi di komunitas Koja ini membawahi berapa sanggar? 20 sanggar. 20 sanggar. se 5 wilayah DKI Jakarta. 5 Jadi wilayah kita DKI khusus DKI Jakarta bang. Semuanya ada. Jadi ini ya, buat teman-teman yang mau bikin event yang berkaitan dengan budaya Betawi, budaya Jakarta, langsung aja gak usah repot-repot, hubungi Koja, semuanya ada. Lo mau ondel-ondelnya, mau musiknya, mau pemainnya, palang pintunya, lendongnya, semua ada. Mau bintang tamunya ada berdua. Masuk. Bronto! Jalan-jalan ke pasar minggu. Ya kan? Ketemu orang lagi jualan pohon pinus. Lu pasti lagi nunggu bonus kan? Iya begitulah ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan ntar saya diajak dah kalau ada event-event dari sanggar yang ada di bawah naungan Koja, Komunitas Ondel-ondel Jakarta. Instagramnya bang. Instagramnya Ada. Kalau ini tadi channel YouTube-nya adalah video unik. Iya. Ya sebenarnya itu adalah yang dikelola oleh teman-teman Koja sendiri. Saya sendiri bang. Oleh Bang Yogi sendiri. Iya. Oke, yang kebetulan juga ketua Koja. Betul. Komunitas Ondel-ondel Jakarta. Nah, itu YouTube-nya video unik. Oke. Nah, Instagramnya Komunitas Ondel-ondel Jakarta. Komunitas Ondel-ondel Jakarta. Koja juga sama. Komunitas Ondel Jakarta. KOODJA. Di situ kita punya aktivitas, semua kegiatan ada di situ bang. Semua kegiatannya. Semua kegiatan. Sampai Termasuk- yang namanya Mbak Agnes Monica datang ke Sekret Koja juga pernah. Pernah. Ngapain tuh Bang mereka? Ngasih 300 paket sembako. Waduh, 300 paket sembako. Mohon maaf, apakah waktu datang ke Koja dia jalan lagi? Cinta. Kali aja kasih mau sembako. Tadi Bang Bedu bisikin Apa? tadi. Katanya habis lebaran mau buat Koja sembako. Masa. Tapi nggak banyak ya, nggak apa-apa ya. Kalau Agnes kan cuma 300 sembako paket. Saya mah 3 aja. Ya nggak 30 lah. Sesuai dengan sanggarnya 20. Turun lagi tuh, satu sanggar 1. Ya udah, Bang Yogi, Bang Abi, nanti kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Seru banget sebenarnya. Waktu kita tuh singkat banget, Bang. Masih banget kita masih pengen banget nih Budi ngomongin tentang Koja, ondel-ondel dan budaya Betawi gitu kan. Nah, apalagi Budi juga pengen banget bisa bermain musik gambang kromong. Tapi nanti boleh di episode berikutnya ya, Budi ajarin gambang kromong ya? Boleh, ya? boleh. Oke deh, tapi nanti kita masih ngobrol lagi setelah ini. Jangan kemana-mana ya. Baik.
Nonton jangan kemana-mana, ya. Mau buang air, mau buka puasa jangan dulu, belum waktunya, ya. Oke, tetap di menunggu beduk maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Terima kasih. Gak usah khawatir. Cincau, cendol, nggak bakal ada. Cendol lagi. Cendol tuh masuk makanan Betawi masih? Bukan ya? Cendol bukan. Bukan ya. Kayaknya luar dah. Yang dawet-dawet itu. Dawet, iya dari kayak Jawa. yang begini-begini tuh. Oh, ada iya. Kayak ular. Ulat keket. Ular ceket ya, bukan Jadi ya. kita yang bukan ahlinya banget takut kita salah Takut ntar salah ya. jawabnya. Ntar aja kita ngomong kuliner Betawi, ntar aja habis buka ya. Ngomongin cendolnya ntar aja. Iya. Nah, ondel-ondel sendiri itu kan punya makna ya. Kalau tadi kan sejarahnya memang sudah diceritain sama Bang Yogi nih. Sejarah ondel-ondel itu bisa ternyata dari tahun 1600 ya kan. Iya. Nah, kalau filosofi ondel-ondel sendiri itu menggambarkan tentang sebuah apa gitu. Pertama dari pasangan. Ini kan satu pasangan untuk laki perempuan. Di Iya, situ iya. filosofinya adalah keseimbangan dari kebaikan dan keburukan. Oke. Kemudian kalau misalnya yang laki tadi yang Bang Bedu bilang itu kalau yang laki topengnya Mukanya merah. merah, nah itu artinya keberanian, ada semangat di situ, Dari seorang menjaga, laki ya. melindungi. Orang Betawi mana ada yang penakut semua Iya. Jawara semua orang Betawi mah ya. Betul. Kemudian kalau yang putih itu pastinya sucian, artinya di situ mengayomi. Sebagian juga ada yang bilang kalau misalnya yang perempuan itu ada simbol dari Dewi Kesuburan, gitu. Kalau yang perempuan itu simbol dari Dewi Kesuburan, kemudian kalau yang laki merah itu adalah simbol keberanian, yang kalau misalnya emang di arah keliling kampung itu dapat, yang konon katanya dapat mengusir roh jahat, Oh, iya, iya. nangkal atau tolak Tolak bala, bala. menolak bala ya. Itu kan kearifan lokal yang memang Kearifan harus lokal. kita Jaga. jadikan sebagai untuk kita hormati gitu kan, sebagai kearifan lokal gitu kan. Bukan dicarikan permasalahannya ya kan, bukan dicarikan hal-hal yang Karena itu kan cerita dulu ya, cerita Bang. dulu gitu kan. Nah, yang kita tahu ya bahwa tetap aja yang namanya untuk bisa menolak bencana ya hanya yang Maha Kuasa ya Hanya kan. Allah Subhanahu wa Tapi ini Ta'ala. kita sebagai budaya hanya Iya. kita perlihatkan pada anak cucu kita bahwa ini loh ada budaya yang berasal dari Betul. boneka besar sepasang yang mungkin filosofinya bisa diambil kebaikannya. Ya kan Betul. bahwa sebagai seorang laki-laki kalian harus berani bertanggung jawab, sebagai seorang wanita kalian harus bisa memberikan istilah kesuburan. Betul. Artinya kepada suami. Kalau wanita yang menurut, insya Allah akan bawa rezeki kepada suami. Wanita yang baik juga akan membawa kebaikan juga pada suami. Jadi sepasang ondel-ondel ini adalah seperti siang dan malam. Siang dan Seperti malam. kalau orang Cintanya itu yin dan yang. Yin dan yang. Ada hitam dan putih. Sebenarnya kurang lebih filosofi ondel-ondel gitu kan. Nah kalau filosofi ondel-ondel, lihat tadi hijau. Dia makanan lagi. Karena lagi ondel-ondel. Kan seperti itu. Nah kalau Bang Abi sudah pernah jadi pemain ondel-ondel Bang Abi? Pernah. Ada di dalamnya tuh. Ada. Itu Dan memang rata-rata kalau sanggar yang punya sanggar pasangan udah pasti pernah masuk. pasti pernah masuk. Udah pasti pernah masuk. Berapa sih Bang berat ondel-ondel itu Bang? Kurang lebih sampai 15 sampai 20 kiloan. Dan berapa jauh jalan atau jarak yang pernah Bang Abi jalanin pada saat bawa ondel-ondel itu? Kalau dari poin Lebak Bulus Lebak Bulus. pas sampai ke Pasar Bayaran berapa kilo berarti? Allahu Akbar. Dari itu nggak dibuka-buka apa istilah dibuka sekali atau Kalau Gilaan aja dibuka lah istirahat. oh iya dari Lebak Bulus sampai Pasar Kebayoran. Iya. Itu ada kurang lebih mah 10 km mah ada itu. Iya. Iya. Itulah. Hah, ya ada 10 kilo ya? Oh. Lebak Bulus Kebayoran. Kenapa nggak naik MRT aja sih? Pada naik MRT kecapek gimana ya? Iya. Oh itu berat loh ya. Jadi jangan sembarangan ya bahwa nggak semua orang punya keahlian bisa memainkan ondel-ondel, mengangkat boneka ondel-ondel yang berat. Yang beratnya kurang lebih antara 10 sampai dengan 15 kg dan kalian harus ada dalam tubuh boneka yang panas. Terus harus berjalan, kemudian harus terus menggerak-gerakkan tanpa henti. Penglihatannya kecil lagi. Udah gitu pandangannya di dada lagi, bukan di mata. Ya kan? Satu-satunya yang kalau dadanya colok yang teriak, "Au!" Orang kalau colok matanya teriak, ini dadanya colok, "Au!" Ternyata kena patahnya di dalam. Ya itulah ondel-ondel. Jadi berat sekali memang ondel-ondel ya. Kalau juga zaman dulu Bang, kalau misalnya masuk ondel-ondel nggak sembarangan Bang. Nah, ada lagi nih. Harus ada persyaratan apa tuh untuk bisa masuk dalam ondel-ondel? Sama harus ada sajennya, namanya bubur merah, bubur putih, merah, kemudian juga kopi hitam,
juga ada rokoknya juga, dan juga ada kemenyannya juga yang dibakar. Dan juga yang mau masuk nih orangnya juga harus puasa. Harus bersih. Betul, itu zaman dulu Bang. Iya. Unsur klinik itu masih jelas. Artinya kalau sekarang anak-anak kalau misalnya mau masuk ondel-ondel cukup angkat Bismillahirrahmanirrahim. Ini tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat ikhtiar untuk keluarga. Masuk dah tuh. Masuk ondel-ondel. Nah, udah. Masukan. Ayo. Iya itu gak gampang. Nah, kenapa ya dua-duanya bentuknya rok? Kenapa yang laki bukan bentuknya celana gitu? Kalau pakai celana nggak bisa jalan Bang, jalannya gini. Nggak jalannya gini. Kalau Iya. Dua-duanya bentuknya rok ya, masuk ke dalam gitu ya. Oke. Nah ini apakah terutama pemerintah DKI Jakarta ya, dengan adanya komunitas ondel Jakarta ini, salah satu komunitas anak muda di Jakarta yang berusaha melestarikan budaya DKI Jakarta, mendapat dukungan penuh dari pemerintah, terutama pemerintah DKI Jakarta lah. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Pak Iwan ya? Pak Iwan, betul. Full support dari beliau untuk kami, teman-teman pegiat seni, ondel-ondel, khususnya komunitas Sanggar Ondel DKI Jakarta. Kebetulan Takur juga, saya kan juga pengurus Paski DKI Jakarta ya kan. Kita bisa berkolaborasi lah ya. Paski DKI Jakarta sama komunitas ondel Jakarta. Nanti biar melalui Takur aja ya. Sama ketuanya Pak Denny Cagur. Ya, ketuanya Mas Denny Cagur, saya wakilnya, Takur ya pengurusnya juga. Nanti kita bisa. Anggota juga Paski. Oh, ini anggota juga. Saya wakilnya nggak tahu. Saya malu. Ngomong anggota aja. Wakilnya sendiri nggak tahu anggotanya. Siapa wakil? Bapak Yogi, Bapak. Aduh, bodoh kali saya. Pak Wakil terlalu sibuk. Pantesan saya lihat mukanya tuh kayak familiar ya. Kayak sering ketemu, Masya Allah. Saya ingetnya Bahtiar doang sih. Bahtiar. Selalu diingat ya. Pasti Abi paling ingat banget. Oke. Iya. Karena sama-sama pemilik sanggar ya, Bi ya. Betul. Oke. Sangat penuh Pak Iwan mendukung ini ya. Alhamdulillah. Dinas Kebudayaan Terakhir itu kemarin di acara G210 itu di Stadion Gelora Bung Karno, beliau minta 10 pasang ondel-ondel plus 40 batang kembang kelapa. Kembang kelapa. 40 batang cakep kembang kelapa atau manggar biasanya orang dulu nyebutnya. Oh, kayak semacam pagar ayu ya, disebutnya batang kelapa. Yang batang kemudian umbul-umbul itu kita tancap-tancapin lidi. Kemudian sebelumnya juga kita nih walaupun gini-gini Bang, alhamdulillah udah masuk JIS Jakarta International Ke dalam Stadium gara-gara Iya. Alhamdulillah. Yang kemarin Bang Anies di situ ada Bang Ridwan Kamil, kemudian dari Disbud minta di situ taruh ondel-ondel sama kembang kelapa 2 pasang, ya kita taruh di situ. Mau nggak mau kan kita datang, kita masuk ke situ, kita foto-foto Bang di situ. Kemarin saya luar biasa tahun udah bisa masuk JIS hanya karena ondel-ondel ya, bukan hanya bisa masuk JIS karena ondel-ondel. Karena ondel-ondel. Luar biasa. Jadi ondel-ondel bisa membawa kalian tuh kemana aja, dekat dengan. Tambahan lagi. Karena kita sebagai pegiat seni ondel-ondel bisa masuk ke gedung DPR MPR situ rapat dengan anggota DPD. Sama ondel-ondelnya. Nggak boleh dibawa Itu kedua. Luar biasa. Apa yang kalian bicarakan dengan teman-teman di anggota Dewan? Di gedung Nusantara 5 di situ rapat dengan anggota DPD. Alhamdulillah kita ada perwakilan di situ anggota DPD yang alhamdulillah merangkul kita, membina kita ya agar seni ondel-ondel mendapatkan tempat yang layak gitu di tempatnya dalam rangka penampilannya gitu, apakah di hotel, di tempat-tempat yang misalnya emang kayak Air Petra gitu. Alhamdulillah diperjuangkan dan alhamdulillah didengar oleh kawan kita di Dinas Kebudayaan DKI, dan insya Allah nanti sampai akhir tahun ini kita udah siap tuh Bang, nanti akan dapat tugas dari Dinas Kebudayaan DKI untuk nanti ondel-ondel bukan sekedar dipajang doang, tapi kita main plus alat lengkap itu di hotel-hotel nanti akan ditunjuk oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Wah, mantap. Nah, iya. Ini kan teman-teman ingin menaikkan derajat kesenian ondel-ondel ya. Betul. Akan ada tempat-tempat mewah, tempat-tempat yang memang bisa dilihat oleh semua kalangan dari kalangan menengah ke atas gitu kan. Nah, tapi ini yang sering kita lihat di Jakarta adalah ondel-ondel yang mohon maaf lusuh, kusam gitu kan, nggak bersih, nggak enak untuk dilihat, yang dijadikan untuk ngamen tuh. Nah, apa ini kontradiksi dengan keinginan teman-teman sendiri itu kan? Gimana tuh untuk menghadapi ini gitu, menyikapi ini? Jadi
tidak semua itu bisa dikatakan ondel-ondel yang ada itu yang lewat di sekeliling kita itu adalah anak sanggar. Nah, Gitu, karena kalau misalnya untuk mendapatkan julukan sanggar itu nggak mudah. Pertama dia harus punya alat lengkap. Nah, kedua domisili lengkap, kemudian domisili tetap, kemudian terdata di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Dan biasanya kalau misalnya emang ondel-ondel yang biasanya ngarak cuma menggunakan alat musik rekaman, biasanya dia itu bukan sanggar beneran. Tapi biasanya mereka biasanya disebut sama kita ini sebagai independen. Ya, artinya mereka nggak punya sanggar, mereka cuma punya ondel-ondel satu, mereka punya gerobak, di situ mereka punya USB, musik ondel-ondel, mereka keliling ngarak colok, di situ mereka dapat duit. Hal-hal yang seperti itu Bang yang bikin malu kita sebagai warga Betawi. Apalagi kita dari komunitas ondel-ondel di Jakarta. Itu kan banyak yang namanya kasus kemalingan sebab oknum tersebut. Oknum, yang kena siapa Bang? Kita. iya, pengurus-pengurus yang memang mengurusin ondel-ondel ya. Iya. Jadi, nah akhirnya untuk menghadapi yang seperti itu, apakah ada himbauan, peringatan kepada mereka-mereka ini kalau ketemu di jalan atau gimana? Ketika udah kejadian, kita nggak tinggal diam, kita samperin itu oknum yang ada di situ, entah atau di video atau di foto. Kita temuin orangnya. Apakah kita menggunakan tangan? Enggak. Ada bidangnya masing-masing. Apakah kita tangkap? Tidak. Kita tidak menggunakan kekerasan, kita tidak tangkap. Kita cuma menasehati, menghimbau jangan melakukan hal seperti itu lagi. Kemudian kita suruh dia untuk bikin video klarifikasi. Janji tidak akan melakukan lagi. Kalau misalnya emang sampai melakukan lagi, itu nanti mungkin akan berat hukumannya. Akan berat hukumannya. Oke, jadi sekali lagi bahwa yang kalian lihat di jalan-jalan tidak semuanya itu berasal dari ondel-ondel sanggar. Karena untuk bisa memainkan ondel-ondel itu butuh keahlian dan butuh kemampuan khusus. Apalagi dengan kelengkapan alat yang sederhana. Kalau sanggar pasti sudah lengkap alatnya. Ada rebab, tehyan namanya, terus juga ada gedangnya lengkap lah. Itu artinya memang ondel-ondel yang dipetaskan untuk menghibur yang berasal dari sanggar-sanggar resmi yang ada di DKI Jakarta. Nah itu hanya oknum independen yang memanfaatkan keberadaan atau mungkin kesenian ondel-ondel ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih terbuka lagi, dan jika kalian ingin melestarikan budaya Betawi atau kesenian ondel-ondel, bisa menghubungi teman-teman Koja nih ya di Instagramnya di KOODJA ya. Iya. Komunitas ondel-ondel di Jakarta. Silakan mau musik gambang kromong, mau hiburan lenong, mau apalagi ondel-ondel, semuanya Palang Pintu semua lengkap bisa didapatkan di sana. Informasinya ada di sana. Dan yuk sebagai warga Jakarta nih yang menonton acara ini, jangan gengsi ya untuk melestarikan, apalagi sebagai anak muda nih ya. Siapa lagi kalau bukan kita, penerus generasi bangsa, penerus budaya yang bisa melestarikan budaya-budaya, kalau bukan kita siapa lagi? Nanti kita akan lanjutkan lagi ke anak dan cucu kita agar budaya ini terus lestari dan ada sepanjang masa. Terima kasih Bang Yogi sudah hadir di Menunggu Beduk Maghrib. Bang Abi, sukses juga untuk sanggarnya. Sukses Bang Yogi untuk video uniknya. Sukses juga untuk Kojanya. Oke, terima kasih sudah hadir dan terima kasih telah menyaksikan Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.